Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Mari kita sebarkan kajian ini agar mendapatkan pahala jariah yang akan menolong kita di hari akhir nanti. Dengan like, komen, share dan subscribe, semoga Allah membalas kebaikanmu. Amin. Kisah sekumpulan orang berkepala binatang sedang melakukan tawaf. Saat tersingkapnya tabir hakikat, suatu ketika seorang sufi Abu Bashir sedang berdiri dekat Ka'bah seraya menjuruskan pandangannya kepada orang ramai yang sedang bertawaf. Dia tertegun karena begitu banyaknya orang yang mengerjakan tawaf sehingga kedengaran suara gemuruh takbir, tahmid, tasbih serta doa. Lalu terlintas dalam benaknya tentulah mereka itu mendapat keampunan di sisi Allah SWT. Sejurus kemudian datanglah Imam Ja'far Shadiq, seorang imam besar keturunan Rasulullah SAW, dan dia mengetahui apa yang terlintas di dalam benak anak muridnya itu lantas berkata kepada Abu Bashir, "Pejamkanlah matamu wahai Abu Bashir." Dengan rasa kebingungan yang mendalam akhirnya Abu Bashir menuruti dan patuh ke atas apa yang diperintahkan oleh gurunya itu. Kemudian Imam Ja'far Shadiq mengusap wajah Abu Bashir dan berkata, "Sekarang bukalah matamu wahai Abu Bashir dan lihat kembali kepada orang ramai yang sedang bertawaf itu." Setelah Abu Bashir membuka matanya, alangkah terperanjat dia tiada terkira karena sekarang apa yang dilihatnya hanyalah sekumpulan orang-orang yang berkepala binatang sedang melakukan tawaf. Di antara mereka ada yang menyalak, mengaum, mengembik dan mengerang. Sambil diliputi rasa heran, kebingungan dan gerun ketakutan dia kemudian bertanya kepada gurunya, "Apa yang sebenarnya yang terjadi ini wahai guru?" Maka Imam Ja'far Shadiq menjelaskan, "Pada kali pertama yang engkau lihat itu adalah sifat wujud jasad niyah luaran mereka sahaja yang sedang bertawaf, dan pada kali kedua yang engkau lihat adalah sifat batin dalaman wujud rohaniyah mereka." Lalu Abu Bashir bertanya lagi, "Kenapa boleh terjadi hal yang demikian wahai guru? Padahal mereka sedang berhaji, dan kelihatan mereka itu sedang bertakbir, bertahmid dan bertasbih mengagungkan Allah SWT." Dan dijawab oleh Imam Ja'far Shadiq, "Apa yang mereka ucapkan tidak sungguh-sungguh keluar dari lisan mereka karena tidak bersesuaian dengan apa yang terlintas di dalam hati mereka. Apa yang mereka usahakan tidak pernah ditujukan kepada Allah SWT, tetapi keduniaan yang mereka tuju. Mereka masih lagi mengingati yang lain selain Allah SWT karena kenyataannya mereka masih lagi mengagungkan jawatan kedudukannya, ilmu keilmuannya dan harta kekayaannya, padahal Allah SWT Maha mengetahui apa yang terlintas di dalam diri kita baik zahir maupun batin. Oleh sebab itu luruskan ikhlas niatmu karena Allah dan Rasul-Nya dan pasrah berserah dirimu untuk diaturkan oleh Allah SWT dengan segala ketentuannya, karena itu adalah awal serta akhir dari segala perjalanan ibadah seseorang hamba. Dan sesuatu yang dilihat itu belum tentu benarnya jika dilihat hanya pada luaran kezahirannya sahaja. Apa saja bahasa Al-Quran untuk menegur manusia dengan mensejajarkan dengan perilaku hewan, bahkan lebih dari itu. Manusia seperti hewan bahkan lebih buruk lagi. Dalam Qiyas Al-A'raf 7:179, Allah menjelaskan, "Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." Perbedaan antara manusia dengan hewan adalah penggunaan dua fungsi indera yaitu mata dan telinga, serta fungsi hati kolbun, dan pada ayat lain disebutkan fungsi akal. Pada hewan semua fungsi tersebut mata, telinga dan otak hanya digunakan untuk kepentingan perut dan organ satu kilan di bawah perut. Sementara pada manusia seharusnya lebih dari itu, yaitu untuk kepentingan isi dalam dada, hati ke atas sehingga memiliki daya guna secara kemanusiaan.
Nah, ketika fungsi instrumen pada manusia tersebut tidak digunakan, maka wajarlah. Dalam bahasa Al-Quran, manusia disamakan dengan hewan ternak, bahkan lebih dari itu buruknya, melebihi dari perilaku hewan. Lihatlah ketika hewan memikirkan makanan yang masuk ke perutnya, mereka tidak terpikir untuk makan barang lain selain makanan yang harus dimakannya. Berbeda dengan manusia, apa saja bisa dimakan. Ada istilah, hari ini makan apa, hari esok makan di mana, lusa saya makan siapa. Ketika hewan memikirkan untuk berkembang biak sesuai dengan insting hewaninya, mengawini pasangannya kapan dan di mana saja tanpa malu-malu, manusia justru mengumbar nafsu hewani dengan melakukan perbuatan tercela dan menyimpang dalam hal syahwat birahi. Alasan mereka hak asasi manusia. Kalau boleh kata, itu adalah hak asasi hewani yang ditelingkung manusia. Wajar Allah pernah memusnahkan negeri Sodom dan Gomora dan beberapa negeri lainnya dengan bencana akibat pengumbaran syahwat birahi, seperti dengan penyakit yang berhubungan dengan bagian satu kilan di bawah perut. Hal demikian agar manusia melihat sebagai bagian dari ayat-ayat tanda-tanda kausalitas sebuah pelanggaran yang melanggar aturan Allah sebagai Sang Pencipta dan sekaligus pengatur melalui hukum-hukumnya.